Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah sehingga kita masih bisa menghadiri majelis ilmu kita. Semoga menambah keberkahan hidup kita dan memudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada uswah hasanah kita, teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis arba'in sampai pada hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26 yang berjudul Al-Islahu bainan nasi wal adlu fihim. Mendamaikan orang yang bertikai dengan adil. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah, kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu, ta'dilu bainatsnaini shadaqah, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu shadaqah, wal kalimatut thayyibatu shadaqah, wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah, wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia setiap hari wajib disedekahi. Mendamaikan secara adil dua orang yang bertikai adalah sedekah. Menolong orang, membantu orang menaiki kendaraannya, kemudian mengangkatkan barang ke atas kendaraannya adalah sedekah. Kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau ayunkan menuju masjid untuk melakukan sholat adalah sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-26 ini merupakan hadis yang agung dan penting. Di antara tujuan besar agama Islam itu adalah menyatukan hati umat Islam, menegakkan kebenaran di antara mereka dan mengokohkan barisan mereka. Dan hal ini tidak akan terwujud, tidak akan terrealisasi kecuali dengan saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, dan saling menanggung antara satu dengan yang lain. Dan hadis ini, hadis yang ke-26 ini mendorong kita untuk mewujudkan tujuan Islam tersebut, baik secara ucapan ataupun perbuatan. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian pada kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Hal ini juga selaras dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya perumpamaan
orang-orang yang beriman dalam kasih sayang mereka itu seperti satu tubuh, yang mana ketika ada anggota tubuh yang mengeluh sakit, maka seluruh anggota, seluruh badan, seluruh tubuh itu ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur. Ya. Ini hadis yang selaras dengan hadis yang kita baca tadi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anggota badan kita yang sehat ya, badan yang sehat, badan yang kuat, ini adalah salah satu nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memiliki badan yang sehat ya, kita bisa beraktivitas, kita bisa beribadah dengan baik. Nah, ini menuntut kita untuk mensyukuri nikmat yang agung ini. Ya, mensyukuri nikmat kesehatan pada anggota badan kita. Karena setiap kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di akhirat. Ya, Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian sungguh engkau akan ditanya ya pada hari itu mengenai nikmat-nikmat yang engkau terima ketika di dunia. Nah, jadi setiap nikmat yang kita dapatkan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat dalam ayat ini, dalam surat At-Takatsur ayat 8 ini ya, menurut Ibnu Abbas yang dimaksud adalah kesehatan badan, pendengaran dan penglihatan. Ya. Jadi nikmat yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesehatan badan, pendengaran dan penglihatan. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 36, "Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud ya, kalau Ibnu Abbas tadi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nikmat dalam surat At-Takatsur yang ke-8 ini adalah kesehatan badan, pendengaran dan penglihatan. Nah, adapun menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang dimaksud dengan kenikmatan pada ayat ini adalah nikmat ketentraman dan kesehatan. Ya, nikmat ketentraman dan kesehatan. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah bahwa yang pertama kali nanti akan ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah mengenai kesehatan ini. Ya, Allah akan berfirman, "Bukankah Aku telah memberikan kesehatan kepadamu, ya. Bukankah aku telah memberikan kesehatan pada tubuhmu dan memberimu minum dari air yang segar?" Nah, ini kata Rasulullah ya. Jadi menurut Ibnu Mas'ud yang dimaksud dengan nikmat pada ayat di atas adalah ketentraman dan kesehatan. Nah, jadi kalau kita renungkan banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari nikmat anggota badan kita yang sehat, ya. Kemudian nikmat ketentraman, ya, nikmat makanan, nikmat minuman. Ya, kalau kita hitung mulai dari kita bangun tidur sampai akan tidur lagi mungkin tidak terhitung banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Meskipun demikian ternyata masih banyak orang yang lalai terhadap nikmat-nikmat ini dan tidak mau mensyukuri atas nikmat-nikmat tersebut. Nah, kemudian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini akan mendatangkan kenikmatan yang terus-menerus. Jadi kalau kita syukur kepada Allah, itu hakikatnya, itu manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Apa itu? Ya, akan ditambahkan nikmat-nikmat kepada kita.
Jadi cara mengikat nikmat itu dengan syukur. Ya, cara menambahkan nikmat juga dengan syukur. Ya, Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam surat Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhan kalian memaklumkan, sungguh seandainya kalian itu mau bersyukur kepadaku, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Ini janji dari Allah. Dan janji Allah itu tidak akan mungkin dikhianati. Bahwa kalau kita mau bersyukur, maka akan ditambahkan nikmat kita. Sebaliknya kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, maka ini menjadi awal yang buruk bagi kita. Karena nikmat itu boleh jadi akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkait dengan ini, syukur itu tidak sekedar dengan lisan saja. Jadi bersyukur itu tidak cukup dengan lisan, tapi harus disertai dengan amal perbuatan. Ya, tidak hanya cukup dengan lisan saja, tapi harus disertai dengan amal perbuatan. Nah, secara umum dalam pelaksanaannya, syukur ini terbagi menjadi dua. Ada syukur wajib dan ada syukur sunnah. Nah, syukur wajib itu adalah dengan cara menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Ini syukur wajib. Nah, hal-hal ini sebagai wujud syukur kita atas kenikmatan kesehatan dan kenikmatan anggota badan kita. Ya, jadi menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan, ini syukur wajib. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Al-Aswad Ad-Du'ali, dia berkata, ya, Abu Al-Aswad Ad-Du'ali berkata, ketika kami berada di sisi Abu Dzar, maka kemudian dia berkata, pada setiap hari persendian seorang dari kalian itu harus disedekahi. Nah, setiap sholat baginya adalah sedekah. Setiap puasa adalah sedekah. Haji adalah sedekah. Tasbih adalah sedekah. Takbir adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul juga bersabda, fa illam yaf'al fal yumsik anis syarri fa innahu lahu shadaqah. Seandainya dia tidak melakukan itu, maka hendaklah dia menahan diri untuk tidak melakukan keburukan, karena itu baginya adalah sedekah. Jadi tidak menahan diri kita, menahan anggota badan kita tidak melakukan keburukan kepada orang lain, ini bagian dari sedekah. Ya, bagian dari sedekah. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini menunjukkan bahwa seseorang itu dikatakan bersyukur itu ketika dia bisa menahan diri dari berbuat keburukan. Ya, jadi tidak melakukan keburukan itu merupakan wujud dari syukur kita. Ya, wujud dari syukur kita. Karena keburukan yang paling besar itu adalah ketika kita melakukan kejahatan kepada orang lain. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Nah, dan ini menunjukkan bahwa seorang hamba itu dikatakan sebagai orang yang bersyukur ketika dia menahan diri dari keburukan. Ya, menahan diri dari keburukan. Nah, kemudian menjauhkan diri melakukan kewajiban-kewajiban dan juga menjauhi larangan. Jadi melakukan kewajiban, menjauhi larangan, ini termasuk wujud dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keburukan yang paling besar itu adalah ketika kita meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah ini adalah merupakan keburukan yang paling besar. Misalnya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Nah, ini bentuk keburukan yang paling
paling besar. Maka para ulama kita terdahulu itu mengatakan bahwa as-syukru tarkul ma'asi. Syukur itu adalah dengan meninggalkan maksiat. Ya, jadi meninggalkan maksiat itu adalah bagian dari syukur kita. Kemudian sebagian yang lain ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan syukur itu adalah tidak menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah ini untuk melakukan kemaksiatan. Ya, jadi tidak menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah ini untuk melakukan kemaksiatan. Ini adalah hakikat syukur. Ini syukur yang pertama, syukur wajib. Kemudian yang syukur yang kedua adalah syukur sunnah. Ya, kalau syukur wajib tadi adalah dengan cara melakukan kewajiban dan menjauhi larangan. Maka syukur sunnah itu adalah melakukan amalan-amalan sunnah. Dan tentunya ini dilakukan setelah melakukan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibalik, yang sunnah dilakukan, yang wajib ditinggalkan. Ya. Jadi syukur sunnah itu adalah melakukan ibadah-ibadah sunnah. Dan tentunya ini dilakukan setelah kita melakukan yang wajib. Nah, ini adalah kondisi yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan sholat malam itu sampai kedua telapak kaki beliau bengkak. Ya, pernah dengar ini ya, cerita ini ya. Jadi Rasulullah itu ketika sholat malam itu berdirinya lama sampai kedua telapak kaki beliau itu bengkak. Nah, kemudian ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya. Kenapa ini dilakukan ya? Kenapa ini jenengan lakukan? Sementara dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang itu sudah dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Aisyah ini heran. Lawang dosanya yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni kok. Ya, repot-repot ibadah sampai telapak kakinya bengkak. Apa jawab Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Nah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Nah, ternyata Rasulullah itu melakukan itu dalam rangka untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian dalam hadis tadi disebutkan macam-macam sedekah. Ya, macam-macam sedekah. Di antara sedekah yang disebutkan dalam hadis tadi itu adalah berbuat adil ya kepada dua orang yang bertikai, mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Ini bagian dari sedekah kita. Jadi kalau kita melihat ada dua orang yang bertikai, berkelahi, itu ya kita berkewajiban untuk melerai, ya, mendamaikan. Ya, kenapa? Innamal mu'minuna ikhwah. Karena orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah di antara dua saudara kalian. Nah, jadi kita diperintahkan untuk melerai atau mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Nah, ini bagian dari sedekah. Kemudian yang kedua adalah membantu orang ya berkaitan dengan kendaraannya. Misalnya kita membantu orang menaikkan barang ke atas kendaraannya. Ini juga sedekah. Ya. Membantu orang menaikkan barang di atas kendaraannya. Nah, ini bagian dari sedekah kita. Nah, Rasulullah pernah bersabda, man hamala akhahu ala shis'in faka'annahu hamalahu ala dabbatihi fi sabilillah. Barang siapa yang membantu menyiapkan sandal jepit saudaranya, maka seolah-olah dia membawanya di atas kendaraannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini gambaran ya bahwa kita membantu saudara kita menyiapkan sandal jepit saja ya. Ini ibaratnya adalah kita
membawanya di atas kendaraannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kata-kata yang baik itu juga sedekah. Ya, kata-kata yang baik, kalimat yang baik ya, yang terlontar dari lisan kita, seperti misalnya mendoakan orang yang bersin, ya, mengucapkan salam, ya, menjawab salam, ya, ataupun kata-kata zikir yang lainnya, ya, ini adalah bagian dari sedekah. Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'uh. Ya, dan pada Allah Subhanahu wa taala kata-kata yang baik dan amal yang soleh itu naik. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam firman Allah yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 263 disebutkan qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatsba'uha adza, bahwa ucapan yang baik dan memberi maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi sesuatu yang menyakitkan bagi orang yang menerima. Jadi perkataan kita yang baik, ya, pemberian maaf kita, ya, itu lebih baik daripada sedekah, ya, tapi diiringi dengan perkataan yang menyakitkan bagi orang yang menerima sedekah. Nah, jadi kalau kita sedekah itu jangan diungkit-ungkit, ya, itu bisa menyakitkan orang yang menerima sedekah kita. Nah, kemudian yang keempat, ya, di antara sedekah lagi itu adalah melangkahkan kaki menuju masjid, ya, dalam rangka untuk melakukan sholat berjamaah. Nah, ini adalah sedekah, dan tentunya juga ini adalah anjuran agar kita itu senantiasa melangkahkan kaki kita ke masjid, baik itu untuk melakukan sholat berjamaah ataupun untuk melakukan ibadah yang lain, misalnya, ya, menghadiri pengajian, iktikaf ataupun ibadah-ibadah yang lain. Rasulullah pernah bersabda, man ghada ilal masjidi auraha a'addallahu lahu nuzulan kullama ghada auraha. Barang siapa yang berpagi hari atau bersore hari, ya, menuju masjid, ya, tentunya untuk melakukan sholat, ya, atau ibadah yang lain, maka Allah akan menyediakan baginya tempat di surga setiap pagi dan sore. Nah, setiap pagi dan sore. Nah, ini keutamaan melangkahkan kaki ke masjid. Yang rumahnya jauh dari masjid itu malah lebih banyak pahalanya, ya, lebih banyak pahalanya. Ya, diceritakan dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa ada tempat kosong di sekitar Masjid Nabawi. Ya, ada tempat kosong, nah sekarang ya lahan kosong, ya, tanah kosong di sekitar Masjid Nabawi. Dulu itu maksudnya dulu, bukan sekarang. Nah, kemudian Bani Salamah itu berencana untuk pindah tempat di dekat Masjid Nabawi. Karena kebetulan Bani Salamah ini rumahnya jauh dari masjid. Ya, kemudian melihat ada lahan yang kosong di sekitar Masjid Nabawi, mereka ingin pindah rumah, pindah yang lebih dekat dengan Masjid Nabawi. Nah, kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah bersabda kepada mereka, ya, telah sampai kepadaku kabar bahwa kalian itu ingin pindah dekat Masjid Nabawi. Mereka menjawab, iya benar ya Rasulullah, kami ingin pindah, ya, dekat Masjid Nabawi. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, wahai Bani Salamah, tetaplah kalian di tempat kalian, tidak usah pindah, tetap saja di tempat kalian, karena jejak langkah kalian itu dicatat sebagai pahala. Nah, jadi Rasulullah menyarankan agar Bani Salamah itu tidak usah pindah, karena setiap langkah yang diayunkan ke masjid itu akan dicatat sebagai pahala. Dalam riwayat yang lain disebutkan,
innalakum bikulli khutwatin darajah. Sesungguhnya setiap langkah yang kalian ayunkan menuju masjid itu bisa menaikkan derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak langkah yang kita ayunkan menuju masjid itu akan menjadikan derajat kita diangkat oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu keutamaan berjalan menuju masjid. Ya. Terutama ketika dalam kondisi-kondisi yang susah, misalnya untuk sholat pada subuh ya. Sholat subuh itu kan agak berat ya. Isu-isu ya, pagi-pagi gelap lagi. Ya, ini kan lebih berat. Dan ketika kondisi lebih berat, pahalanya semakin banyak. Ya, pahalanya semakin banyak. Ya, ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Basyarul masya'ina fi dzulmi ilal masajidi bin nuri at-tammi yaumal qiyamah. Ya. Jadi berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid pada waktu gelap. Ya. Diberikan kabar gembira dengan apa? Dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi kalau kita misalnya waktu subuh itu ya berjalan ke masjid gelap ya, maka jangan khawatir ya, itu nanti akan mendapatkan balasan cahaya yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya dalam hadis tadi juga disebutkan menyingkirkan gangguan dari jalan ini juga bagian dari sedekah ya, gangguan dari jalan baik itu batu ya, duri ataupun barang-barang lain yang bisa, benda-benda lain yang bisa mengganggu orang lewat. Ini bagian dari sedekah. Dan sedekah yang macam ini adalah sedekah yang paling rendah. Yang paling rendah. Nah, kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Ya, iman itu memiliki lebih dari 70 bagian atau cabang. A'laha syahadatu alla ilaha illallah. Yang paling tinggi ya, derajat iman yang paling tinggi, cabang iman yang paling tinggi itu adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa adnaha imatatul adza 'anit thoriq. Dan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, maka menyingkirkan gangguan dari jalan ini sedekah yang paling rendah. Nah, maka sebagian ulama menganjurkan ketika kita menyingkirkan gangguan dari jalan itu lisan kita sambil mengucapkan kalimat tauhid ini ya. La ilaha illallah. Agar apa? Kita bisa menggabungkan cabang iman yang paling tinggi dan cabang iman yang paling rendah. Jadi ketika misalnya kita menyingkirkan batu dari jalan, lisan kita mengucapkan la ilaha illallah ya. Agar apa? Menggabungkan tadi ya, cabang iman yang paling tinggi dan cabang iman yang paling rendah. Nah, ini sebagian ulama mengatakan demikian. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara beberapa kandungan yang ada dalam hadis ini ya. Marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya, sekecil apapun itu, karena apa yang kita dapatkan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Jadi semua yang kita dapatkan, badan kita yang sehat, ya, kemudian ketentraman, ya, rizki yang lancar misalnya, pekerjaan yang dimudahkan, atau nikmat-nikmat yang lain, ini adalah nikmat-nikmat yang hendaknya kita syukuri. Dan syukur itu tidak hanya sekedar dengan ucapan, ya, tapi juga harus disertai dengan perbuatan. Para ulama itu menyampaikan bahwa syukur itu adalah dengan lisan, ya, lisan kita mengucapkan alhamdulillah, ini juga bagian dari syukur. Tapi gak hanya cukup itu,
harus disertai keyakinan dalam hati kita bahwa nikmat yang kita dapatkan itu berasal dari Allah. Kemudian juga kita sertai anggota badan kita itu menggunakan nikmat tersebut dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur secara lisan, ya syukur dengan lisan, dengan hati dan dengan anggota badan. Ini syukur yang sempurna. Ya, jadi memuji Allah ketika mendapat nikmat, ya, menyanjung Allah ketika mendapat nikmat. Kemudian kita meyakini bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian nikmat itu kita gunakan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat syukur yang sempurna. Nah, mudah-mudahan kita bisa mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga nanti itu bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.